Baik, perkenalkan nama saya Lisda Fanggi, kelas 2C, Prodi PGSD, NIM 23614x00. Tugas UTS Pendidikan IPA SD. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan 1 dan 2 hakikat IPA. Poin-poin penting yang akan saya jelaskan yaitu pengertian pembelajaran IPA di SD, tujuan pembelajaran hakikat IPA, ketiga alasan IPA diajarkan di SD. Tujuan dapat menjelaskan pengertian pembelajaran IPA, hakikat IPA sebagai proses, produk, dan sikap ilmiah. Pengertian pembelajaran IPA di SD, istilah ilmu pengetahuan alam atau IPA dikenal juga dengan istilah sains. Kata sains ini berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti saya tahu. Dalam bahasa Inggris kata sains berasal dari kata science yang berarti pengetahuan. Sciences kemudian berkembang menjadi sosial. Sains yang dalam bahasa Indonesia dikenal ilmu pengetahuan sosial atau bisa disebut IPS, dan natural science yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ilmu pengetahuan alam atau bisa disebut IPA. IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen, serta menuntun sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan alam sebagai disiplin ilmu memiliki ciri-ciri sebagaimana disiplin ilmu lainnya. Setiap disiplin ilmu selain mempunyai ciri umum juga mempunyai ciri khusus atau karakteristik. Adapun ciri umum dari suatu ilmu pengetahuan adalah merupakan himpunan fakta serta aturan yang menyatakan hubungan antara satu dengan lainnya. Fakta-fakta tersebut disusun secara sistematis serta dinyatakan. Hakikat IPA atau sains jika ditinjau dari sudut ontologi, epistemologi, dan aksiologi ada 3, yaitu IPA atau sains sebagai produk atau sains sebagai proses, dan IPA atau sains sebagai sikap ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan IPA sebagai produk. Produk-produk yang dihasilkan oleh manusia pada dasarnya diperoleh dari. Di sini saya akan menjelaskan IPA sebagai produk. Produk-produk yang dihasilkan oleh manusia pada dasarnya diperoleh dari perkembangan ilmu pengetahuan sains, dipandangkan sebagai produk karena isi dari sains tersebut merupakan hasil kegiatan empiris dan analitis yang dilakukan oleh para ahli. Yang kedua, IPA sebagai proses. IPA sebagai proses yaitu bagaimana cara mendapatkan IPA. IPA sebagai proses merupakan suatu tahapan untuk memperoleh produk IPA. IPA sebagai proses sangat berkaitan erat dengan keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains merupakan cara untuk memperoleh ilmu sains. Jadi IPA sebagai proses merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh ilmu pengetahuan alam. Cara untuk memperoleh yaitu melalui keterampilan proses sains. Yang ketiga, IPA sebagai sikap ilmiah. Sikap sains atau sikap ilmiah berbeda dengan sikap terhadap sains. Sikap ilmiah merupakan sikap para ilmuwan dalam mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sedangkan sikap terhadap sains merupakan kecenderungan seorang terhadap sains. Makna sikap pada IPA dibatasi pengertiannya pada sikap ilmiah yang dapat dikembangkan pada anak. Poin ketiga, alasan IPA diajarkan di SD.
Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa alasan yang menyebabkan IPA dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah dasar. Alasan itu dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu IPA berfaedah bagi suatu bangsa kiranya tidak perlu dipersoalkan panjang lebar kesejahteraan dan dalam bidang IPA, sebab IPA merupakan dasar teknologi sering disebut-sebut sebagai tulang punggung pembangunan. Yang kedua, bila IPA diajarkan menurut cara yang tepat, maka IPA merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis. Misalnya IPA diajarkan dengan mengikuti metode menemukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut pada pertemuan ketiga tentang teori-teori belajar IPA di SD. Teori Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan dengan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti dari orang tua dan teman. Bagaimana cara mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek-objek dan peristiwa-peristiwa, dan untuk membentuk pikiran tentang objek-objek dan peristiwa tersebut. Teori perkembangan Piaget ini digolongkan ke dalam konstruktivisme. Teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif sebagai proses yang dimana anak secara aktif membangun sistem pengertian dan pemahaman tentang realitas melalui pengalaman dan interaksi mereka. Piaget membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui 4 periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring perkembangan usia, yaitu sensorik motor, praoperasi, operasi konkret, dan operasi formal. Teori Piaget ini banyak dipakai dalam penentuan proses belajar di kelas SD, terutama pembelajaran IPA. Brunner menyatakan belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Ada 3 proses kognitif yaitu terjadi dalam belajar, yaitu proses perolehan informasi baru, proses mentransformasikan informasi yang diterima, menguji relevansi dan ketetapan pengetahuan. Peroleh informasi baru dapat terjadi melalui kegiatan membaca, mendengar penjelasan guru mengenai materi yang diajarkan, atau mendengar audiovisual, dan lain-lain. Informasi ini mungkin bersifat penghalusan dari informasi sebelumnya yang telah dimiliki, sedang proses transformasi pengetahuan merupakan suatu. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut materi pada pertemuan 4 dan 5, yaitu taksonomi Bloom. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting terkait taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran dan proses berpikir. Berikut ada beberapa poin penting mengenai taksonomi Bloom. 1. 6 tingkat kognitif: mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Yang kedua, tingkat berpikir dari sederhana ke kompleks. Taksonomi Bloom menyusun tingkat berpikir dari yang paling sederhana, mengingat,
hingga yang paling kompleks menciptakan. Tujuan pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat berpikir yang ingin dicapai. Pentingnya tujuan pembelajaran yang jelas, taksonomi Bloom membantu merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan dapat diamati. Tujuan pembelajaran yang jelas memudahkan proses evaluasi dan penilaian. 4. Pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Taksonomi Bloom mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Tingkat berpikir yang lebih tinggi. Analisis, evaluasi, dan mencipta sangat penting untuk pembelajaran abad 21. Yang kelima, keseimbangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Taksonomi Bloom mencakup 3 ranah: kognitif, efektif, dan psikomotor. Pembelajaran yang efektif harus memperhatikan pengembangan ketiga ranah tersebut. Sekian dari materi pertemuan 4 dan 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut pada pertemuan 6, yaitu pembelajaran abad 21. Keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kemampuan menganalisis informasi secara mendalam dan mengambil keputusan yang tepat, penting untuk menghadapi tantangan kompleks di abad 21. Keterampilan komunikasi dan kolaborasi, kemampuan berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama dalam tim, penting untuk menghadapi pekerjaan yang semakin terhubung secara global. Kreativitas dan inovatif, kemampuan berpikir di luar kebiasaan dan menghasilkan ide-ide baru, penting untuk mengembangkan solusi yang unik dan adaptif. Literasi digital, kemampuan menggunakan teknologi secara efektif untuk belajar dan bekerja, penting untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat. Kepemimpinan dan tanggung jawab, kemampuan mengambil inisiatif, membuat keputusan, dan tanggung jawab, penting untuk menjadi warga negara yang aktif dan produktif. Pembelajaran abad 21 menekankan pengembangan keterampilan-keterampilan ini agar peserta didik siap menghadapi tantangan masa depan. Sekian dari pembelajaran abad 21. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjut pada pertemuan 7, kompetensi guru abad 21. Kompetensi pedagogik, memahami karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar yang mendidik, menjelaskan sinkronisasi yang terkait dengan mata pelajaran, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Kompetensi kepribadian, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Kompetensi sosial, bersikap inklusif, bertindak objektif dan tidak diskriminatif, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulis atau bentuk lain.
Kompetensi profesional menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir. Keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu menyertakan materi pembelajaran diampu secara kreatif, menerangkan keprofesional secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Terima kasih, sekian dari materi yang saya bawakan dari pertemuan 1 dan pertemuan 7. Terima kasih, Ibu.